Kita bicara pesawat, mau taruh di kabin ya jangan yang gede-gede lah kan udah ada peraturannya di tiap airlines kan. Bawa yang kecil-kecil aja. Tapi tidak ada kekhawatiran berarti untuk traveling terus nih? Sempat saya ketika naik pesawat cuman sekedar Jakarta Surabaya turbulence sedikit saya shock itu ada. Deg-degan Sempat gitu ya? sempat ada yang kayak astagfirullahaladzim udah kayak gitu aja. Ya itu pas anak saya namanya kan Zaza, ya beliau juga pengen saya nanti mau ketemu mau gendong Zaza katanya gitu, kan mirip cucunya si Nora itu, jadi ya Mbak ini beliau menyanyikan sempetnya ngirim lagu gitu buat Inai Bobo Saking ini. sayangnya Saking sama- sayang. Sampai kepikir gitu ya. Jadi Ini tapi benar nggak sih Bapak bahwa hingga kini keluarga masih merahasiakan tentang kejadian ini kepada ibu? Ibu Betul. Sampai sekarang. sampai sekarang karena ibu sudah tua ya, jadi kita sepakat keluarga jangan memberitahu ibu dulu, khawatir shock. Tapi kan ketika itu sudah banyak orang yang hadir, kemudian ada betul. banyak media juga yang Ya. berkumpul di rumah, itu kemudian bilangnya Sempet nanya ibu, memang ini ada apa kok rame-rame pada nangis, siapa yang kesusahan, siapa yang ada masalah gitu. Terus kakak saya bilang enggak, ini cuma mau silaturahmi aja dan mau rencana ada pengajian di rumah gitu. jadi rencana akan memberitahu ibu. mungkin pelan-pelan habis Lebaran ya, karena kemarin juga kami sangat nggak tega Mas, Mbak ini kakaknya Mas kan telepon si Mak nanyain ini yang di Belanda pulang nggak gitu. Iya. Oh, udah sempat nanyain Iya, Mbak Eni ya. betul, ke Mbak Eni. Nah yang di Belanda pulang nggak gitu. Wah itu aduh. Aduh, susah banget pas untuk Ya pesawat pasti itu. berat ya, karena ini juga harus melindungi ibu tentunya ya, supaya ibu tidak shock dan tidak malah nantinya malah Ya, sakit sakit. gitu ya, khawatiran ke keluarga ya. Kita harus hati-hati sekali Mas. Iya betul Jadi sekali. pasti ada kiat-kiat khusus nih supaya ibu jangan sampai kaget, nggak tahu tuh gimana itu. Nah mungkin nanti Mas Sugeng pulang atau saya kan saya anak terakhir cukup dekat sama si Mak. Mungkin saya habis Lebaran nunggu kendaraan tak terlalu macet. Mungkin saya akan pulang, mungkin saya ada bercanda, saya ajak jalan. Karena waktu yang kakak yang pertama meninggal cuma begitu. Saya deketin, saya sampein di depan mau masuk rumahnya kakak yang meninggal, baru tuh dia di situ. Jadi keluarga ya, sudah agak punya caranya tipu-tipu dikit, sendiri. tapi Iya. yang penting Ada trik-trik diajak khusus bercanda ya. ya. Iya, kita akan berbincang lebih banyak lagi. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ada-Ada aja. Serahkanlah hidup dan matimu, Itulah kenangan terakhir ya. Udah saya simpan. serahkan pada Allah semata, serahkan duka gembiramu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ku memujamu di setiap waktu. Hanyalah padamu tempatku berteduh. Ya, masih di Ada-Ada aja dan siang ini kita masih bersama dua saudara dari almarhum Ibu Nini, yaitu korban dari MH17. Dan kita masih ingin ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang dua saudara, apakah masih ada firasat-firasat tertentu tentang kepergian dari Ibu Nini. Iya, gimana Bapak Nano katanya juga ketika mendengar pertama kali ya pastilah kaget ya kitanya aja yang tidak ada, ya istilahnya nggak ada keluarga di situ aja kita dengarnya langsung Shock banget shock ya. gitu. Ini kita satu kaget. kejadian yang sangat mengejutkan gitu. Untuk Bapak sendiri waktu itu gimana Pak ketika mendengar? Wah itu badan saya seperti melayang Mas. Jadi waktu saya masih di kereta, Mbak Eni kakaknya Mas Sugeng nelpon sambil nangis. No, aduh ada apa ini, ada yang mau meninggal. Saya bilang siapa saya gitu, siapa Mbak Eni, saya di kereta itu Mas. Bilang Mbak Nini, kenapa Mbak Nini? Aduh jatuh nih, karena kan saya dengar memang lagi terbang. Mbak Nini pesawatnya jatuh, di dalam bahasa Jawa tibo gitu Mas. Tibo itu jatuh, aduh sebenarnya sampai marah. Kenapa Mbak Nini kok, kenapa jatuhnya? Ditembak gitu, tembak rudal sama pemberontak Ukraina, dia sudah jelas betul. Waduh saya langsung
ketika itu kereta sudah sampai Depok Lama itu saya buka, saya tuh udah mau jatuh mas, sampai ditolong teman saya, kebetulan ada teman saya, terus kamu kenapa? Saya diam, saya bilang ini benar nggak? Saya, kamu benar-benar kenapa? Saya tanya, ini kok ada kakak saya pesawatnya ditembak, saya gitu. Sampai saya nggak tahu ada kereta lewat atau apa. Saya pengen balik langsung ke Bendungan Hilir itu untuk ngumpul sama kakak. Apa bener berita ini gitu? Nah seperti bener nggak sih gitu mas? Seperti tidak percaya pasti. Iya, yang jelas badan saya jadi enteng sekali itu, enteng kayak mau pingsan saya itu. Sampai ada teman saya jagain itu, saya sama dia pelan-pelan, udah minum dulu, kita naik kereta lagi, saya dianterin pulang sama dia. Saya kasih tahu istri saya udah langsung ngeletak. Saya coba cari tahu, pas ada salah satu TV ya nayangin, waduh. Betul ternyata. Dan ini kabar terakhir yang kita dapatkan juga bahwa jenazah para korban ini sudah tiba di Belanda, di Eindhoven ya, untuk kemudian dilakukan proses identifikasi yang katanya memakan waktu hingga 1 bulan lebih mungkin. Ini dia Ramon Yetungkap. Silakan. Sini. Ramon. Selamat datang di Ada-Ada Aja, Ramon. Kalau Ini dingin. salah satu selebriti Indonesia yang Bah. sering traveling. Pokoknya kalau yang motor tua ini lihat. Maksudnya ini motor tua ya, kalau situnya yang tua. Enggak ya? Enggak, demen adegan-adegannya nih. Ya sudah, Suryati. Kalau kamu nggak mau sama aku ya udah. Yang penting aku tresno karo sampean. Sering nonton ya, Bos Bopak. Fans banget kayaknya Bos Bopak. Tapi Ramon selamat datang di Ada-Ada Aja. Gimana sih Ramon sendiri ya sebagai seorang yang suka traveling ketika mendengar berita tentang kejadian yang menimpa pesawat MH17 ini? Kalau saya jujur shock jelas ya, maksudnya tertembak kasusnya itu kan, maksudnya kita tahu tadi kan sempat diberitakan bahwa sebelumnya Malaysian Airlines sampai sekarang belum ketemu. Iya. Saya pikir ini sudah ketemu, ternyata maskapai dengan nomor penerbangan yang lain gitu, dengan kejadian ternyata tertembak. Apakah benar? Ketika saya melihat, saya masih nggak percaya kalau itu ketembak gitu. Begitu makin tahu beritanya, oh ternyata ketembak, itu jelas shock saya. Maksudnya yang kayak ini bukan human error gitu kan, ini juga bukan technical error, tapi ini murni dari pihak eksternal, pihak lain kan yang mengganggu gitu kan. Ya shock jelas. Lagi-lagi gitu ada konflik antar negara yang akhirnya korbannya tuh rakyat sipil, gitu, keluarga kita sendiri, teman-teman kita sendiri. Rasanya tuh emang perang nih, harus segera dihapuskan dari muka bumi gitu ya kayaknya ya. Semoga aja Setuju ya kayak gitu ya. ya. Tapi Ramon kan sering traveling dan juga naik pesawat terbang pastinya. Terakhir travelingnya agak jauh kemana? Kalau agak jauh kalau pesawat menggunakan pesawat paling masih yang dalam negeri ya, domestik aja. Mungkin paling jauh berapa bulan, sebulan yang lalu baru kembali dari Papua. Tapi Dari kalau Papua. Oh itu lumayan tuh perjalanannya. Lumayan jauh, jam-jam. setengah hari kan. 9 jam ya? Ya, gitu. Lebih mungkin 12 jam. 12 jam. Udah kayak keluar negeri sama Kalau jauhnya yang ya. sama bos ke Mesir berapa jam ya? Ih, sok banget sih. Untung berangkat naik pesawat, pulang naik onta ya. Ketuker dia mau tanya. Ini Ramon nih. Iya. Ini di mana nih, keren Ini di banget. Raja Ampat. Ini Di lagi Raja jadi Ampat Batman. kemarin. Betul. Salah satu tempat yang paling indah di Indonesia juga ya, Raja Ampat ya. Itu salah satu pulau kecil yang isinya tuh kelelawar semua. Keren banget. Ini ada lagi foto Bagus banget, lainnya bagus di Raja Nah Ampat. ini di mana nama? Ini Raja Ampat juga. Di Raja Ampat juga ya. Nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Ada Aja. Kembali lagi di Ada Aja. Kalau bicara tentang kejadian kecelakaan, tentunya musibah tuh nggak pernah tahu ya kapan datangnya. Waktu, tempat, tempatnya. kita nggak tahu, hari kita nggak tahu. Iya, dan satu hal kita harus selalu waspada, itu sih penting. Untuk itu mungkin Ramon sebagai seseorang yang suka traveling, naik pesawat juga gitu, ada kekhawatiran nggak sih tentang kecelakaan-kecelakaan seperti ini? Kekhawatiran sih ada jelas ya, cuman yang penting kita sebagai penumpang, siapapun profesi kita, ketika kita naik moda transportasi apapun sesuai prosedur aja lah. Ya. Dalam artian standarnya seperti apa, kita datang misalkan dibilang bahwa handphone harus dimatikan, Iya. lagi-lagi itu harus disosialisasikan ya. Itu mati ya harus mati Iya. gitu. Ketika lagi take off ataupun landing prosesnya jangan jalan, Iya. itu masih banyak sekali ya warga kita yang jalan. Itu juga kita harus patuh, jaga kondisi fisik, itu paling penting. Itu aja sih, simpel aja, kita simpel aja sih kalau kita jalan-jalan.
tahu Tipsnya nih, peraturannya tipsnya aja. apa aja. Jadi itu tadi ya, tahu peraturan tuh yang terpenting. Kemudian- Hormati peraturannya, bukan tahu aja. Oh iya benar. Hormati Tahu peraturannya. tapi tidak ikuti Iya. Emang peraturan. kayak apa teman bos tuh juga ada yang begitu. Siapa itu? Naik pesawat bareng, sibuk nanya sayuran di mall yang di mana. Kenapa sih bos? gue lagi yang kena. Nggak seneng banget traveling sama gue. Emang cerita tentang sayuran. Mau masak. Jadi itu yang penting juga bahwa harus menjaga kondisi selalu, kemudian Kondisi ya fisik, peraturan barang yang kita bawa juga harus milih kan. Sesuai lah ya. Mau ditaruh, misalkan kita bicara pesawat, mau taruh di kabin ya jangan yang gede-gede lah kan udah ada peraturannya di tiap airlines kan. Bawa yang kecil-kecil aja. tapi tidak ada kekhawatiran berarti untuk traveling terus nih. Sempat saya ketika naik pesawat cuman sekedar Jakarta Surabaya turbulence sedikit saya shock itu ada. Deg-degan Sempat gitu ya? sempat ada yang kayak astagfirullahaladzim udah kayak gitu aja gitu bawaannya tapi ya intinya Bismillah lah ketika Iya. sebelum berangkat jangan pernah sepelein ya elah Jakarta Surabaya 1 jam kayak gitu jangan. Bismillah aja lah Berdoa. kita Iya. berdoa terus sama Allah Betul sekali. gitu. Dan untuk keluarga dari Ibu ini sendiri ya, mungkin Bapak ada harapannya nih apa nih Pak saat ini? Harapan yang pertama yaitu kita berharap kakak kami Neni Yuriani sudah bisa teridentifikasi secepatnya dan dikembalikan pada keluarga, dimakamkan secara layak. Rencananya dimakamkan di Di Belanda. Di Belanda. Eindhoven. Karena ada putrinya Mas Hani di Karena sana. permintaan dari Keluarga. anaknya Ya. supaya dimakamkan di sana aja. Kalau ke keluarga kita di Indonesia sih terserah anaknya. Yang pasti kita semua turut berbelasungkawa sekali lagi sedalam-dalamnya, Pak. Kami doakan juga untuk almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diterima semua amal ibadahnya sebagai seseorang yang juga sangat luar biasa, dicintai banyak orang, pasti banyak yang mendoakan. Satu lagi Mas, Iya. harapan kita yaitu ini kan bencana internasional ya. Betul. Jadi supaya diselidiki siapa yang bersalah, Ya. siapa yang bertanggung jawab harus